Kakak hanya ingin memberikan sepotong daging babi kepada adiknya. Namun digetok oleh nenek dengan sumpit hingga jatuh ke tanah. Aku juga ingin makan daging. Hanya tahu makan. Dua orang yang tidak berguna. Apa gunanya makanan enak ini? Cucu laki-lakiku sedang tumbuh tinggi. Harus makan lebih banyak daging. Ini khusus disiapkan untuk cucuku. Karena tulang punggung keluarga. Harus membanggakan leluhur. Tidak seperti kalian berdua yang tidak berguna. Hanya akan menyia-nyiakan makanan. Ibunya yang melihat situasi ini hendak berbicara, namun malah dipukul oleh mertuanya di wajah. Saat itu, kakaknya juga berkata, memberikan daging kepada dua orang yang tidak berguna tidak ada gunanya. Lagi pula mereka akan menikah kelak. Lebih baik berikan semua ini untukku. Ibunya yang mendengar ini masih ingin mengatakan sesuatu. Namun suaminya yang marah bangkit lagi. Lalu ia mengetuk-ngetuk mangkuk sayur. Ini artinya sayur ini sudah cukup berminyak. Jangan pilih-pilih di sini. Tapi pada saat itu, kurir mengantarkan surat untuk anaknya. Ketika dia membukanya, itu adalah surat penerimaan universitasnya sendiri. Melihat anaknya diterima di universitas, ayah saat itu juga sangat gembira. Nenek di sampingnya juga sangat senang melihatnya. Namun kemudian anaknya berkata lagi, mengatakan biaya kuliah di universitas ini butuh puluhan ribu. Mendengar ini, keduanya terkejut terlebih dahulu. Namun kemudian ayah memberitahu anaknya, bahwa besok dia akan mencari pembeli di kota. Menjual rumah tempat ibu dan adikmu tinggal. Ibu setelah mendengar juga segera menolak. Mengatakan bahwa jika rumah itu dijual, mereka tak punya tempat tinggal. Mereka juga tidak bisa tidur di ruang tamu di masa depan. Namun sebelum selesai berbicara, dia mendapat tamparan dari mertuanya. Mertuanya bahkan berkata, dulu, kami pernah tinggal di kandang sapi. Apakah kalian merasa tersinggung tinggal di ruang tamu? Melihat situasi ini, putri kedua segera berbicara. Dia mengatakan akan mengikuti ujian masuk universitas tahun depan. Tidak mungkin belajar tanpa lingkungan yang baik. Ternyata nenek yang tidak dihormati mendengarnya. Apa gunanya seorang gadis membaca begitu banyak buku? Tidak hanya itu, ayah di sampingnya meminta dia menyelesaikan semester ini. Dia tidak perlu melanjutkan ke semester berikutnya. Nanti setelah dewasa, aku akan mencarikanmu suami. Melihat ketidakadilan gender dalam keluarga ini, ibunya pada saat itu hanya bisa menasihati putrinya. Namun, agar bisa segera keluar dari situasi sulit ini. Selama beberapa hari berikutnya, gadis itu belajar dengan sungguh-sungguh. Di rumah, dia membantu dengan pekerjaan rumah. Di sekolah, dia belajar dengan tekun. Sungguh, Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Akhirnya, gadis itu diterima di universitas kota. Namun ketika dia pulang membawa surat penerimaan untuk ditunjukkan pada ayahnya, tidak disangka ayahnya tidak hanya tidak melihat, tetapi juga mengatakan agar dia pergi bekerja di puskesmas desa besok. Mendengar ini, anak perempuan itu seperti petir di siang hari. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kakaknya hanya lulus dari universitas biasa. Ayahnya bahkan harus menjual rumah untuk membiayai pendidikannya. Neneknya bahkan memberikan 5.000 yuan tanpa ragu. Sedangkan dia sendiri diterima di universitas kota yang terkenal. Namun ayahnya memaksa dia untuk meninggalkan pendidikannya dan bekerja di desa. Setelah bertengkar besar dengan ayahnya, dia dikurung oleh neneknya. Melihat anak perempuannya begitu nakal, ayahnya memutuskan untuk menikahkannya dengan keluarga lain. Namun ibunya tidak ingin melihat anaknya menderita. Jadi, dia membawa anak perempuannya melarikan diri tengah malam. Nak, ambil 200 yuan ini. Pergilah sekarang. Nenekmu akan segera datang. Pergilah sekarang. Ibu, aku tidak akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Tidak akan ada masalah, cepat pergi. Tapi, kakak, cepat pergi. Mereka akan segera datang. Xiao Hua, dengarkan kakak. Bagaimanapun, kamu harus mencari cara. Tinggalkan rumah ini. Kalau tidak, hidupmu akan hancur. Kakak, aku mengerti. Kamu cepat pergi. Ini permen favoritku. Simpanlah untuk dimakan di jalan. Berhenti. Pergilah, aku pasti akan kembali. Ibu, cepat pergi. Berhenti. Cepat pergi. Ibu, Xiao Hua, aku pasti akan sukses. Aku pasti akan kembali. Membawa kalian pergi. Tunggu aku. Apa yang kamu katakan? Kalah dari seorang siswa. Benar. Baik itu mata uang virtual, Olimpiade Matematika Internasional, desain, mendominasi di semua bidang. Peringkat pertama di berbagai daftar. Orang ini bisa dikatakan sebagai sebuah legenda. Langsung saja tanda tangani orang ini.
Berikan perlakuan terbaik. Orang seperti ini hanya bisa menjadi teman. Tidak boleh menjadi musuh. Gadis dari keluarganya sudah pergi selama lebih dari setahun, melakukan pekerjaan pelacuran di luar. Anak laki-lakiku di luar. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Mengapa kamu juga percaya? Sudah tersebar di desa. Jangan bicara di sini. Kamu masih tidak tahu. Lihatlah, 2 putri yang kamu lahirkan. Wajah keluarga Su. Semua telah dihancurkan oleh si kecil itu. Ibu, mengapa kamu juga percaya? Gosip di desa, Mei Mei adalah yang kamu lihat tumbuh besar. Seperti apa dia sebagai orang? Kamu masih tidak tahu. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin tidak? Sudah tersebar di desa. Apakah orang lain hanya berbohong? Nenek, kakak bukanlah orang seperti itu. Aku melihat, si kecil ini, nanti akan sama seperti kakakmu. Semuanya bukanlah hal yang baik. Pada saat itu, seharusnya tidak membesarkan kalian berdua sampai sebesar ini. Ibu, jangan bicara lagi. Tidak peduli. Aku tidak percaya anak perempuanku akan melakukan hal seperti itu. Kecuali jika dia kembali, mengatakan langsung di depanku. Dia masih berani kembali. Kalau dia berani kembali, aku akan mematahkan kakinya. Su Mei memimpin seluruh grup yang bangkit dengan cepat, menguasai pasar besar di Dacia. Dalam waktu 7 tahun, menjadi legenda generasi Dacia. Sudah 7 tahun. Bu, Xiao Hua, apakah kalian baik-baik saja? Masih ada 3 bulan lagi. Kontrakku akan berakhir. Saat itu, aku bisa pulang dan menemuimu. Presiden Su, kamu berinvestasi di desa kami. Sekolah yang direnovasi. Sekarang sudah resmi dimulai. Bagus sekali. Aku ingin membantu gadis-gadis desa yang mengalami perlakuan tidak adil di keluarga untuk mendapatkan pendidikan. Semua keluar. Tolong sampaikan kepada Liu Tianpao agar pembangunan dipercepat. Sekolah harus segera digunakan. Mengerti? Oh ya, Presiden Su. Satu hal lagi. Apa itu? Nenekmu akan merayakan ulang tahun ke-70. Keluarga sedang mempersiapkan pesta. Maukah kamu pergi? Tidak, nenekku tidak terlalu menyukaiku sejak kecil. Aku perkirakan saat ini, dia juga tidak terlalu ingin aku pulang. Kontrakku masih 3 bulan lagi sebelum berakhir. Ingin pulang tapi tidak bisa. Ada satu lagi, tentang adik perempuanmu. Adik perempuanku. Benar, aku dengar, kakak laki-lakimu akan segera menikah. Pihak perempuan meminta mas kawin mahal. Ayahmu untuk mengumpulkan uang. Bersiap untuk menikahkan adik perempuanmu dengan Liu Ergo dari desa. Apa? Bagaimana ayahku bisa begini? Xiao Hua masih begitu kecil. Tidak bisa, aku harus segera pulang. Jika Xiao Hua benar-benar menikahinya, hidupnya akan berakhir. Siapkan mobil untukku. Aku ingin pulang. Ya. Suamiku, sesuatu terjadi di rumah. Apa yang terjadi? Tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Aku harus pulang sekarang. Jika terlambat, akan menjadi masalah. Sayang, jangan panik dulu. Begini saja, aku akan segera pesan tiket pesawat pulang. Baiklah, aku akan pulang dulu. Batalkan lebih awal perjanjian kontrak Su Mei. Buka semua dana miliknya. Pesan tiket pesawat untukku. Aku akan kembali. Tapi Presiden membatalkan kontrak sekarang. Akankah kamu membiarkannya begitu saja? Aku akan mengurusnya. Oh ya, beritahu Liu Tianpao. Lindungi istriku. Ya. Ya, baik. Oh Tuhan, Presiden grup yang akan datang. Kalian semua, bantu aku dengan baik. Jika membuat Presiden tidak puas, tak satu pun dari kalian akan mendapatkan gaji. Apakah kalian mengerti? Surga memberkati. Aura ungu naik ke timur. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Nyonya Liu. Seluruh penduduk desa Su memberikan ucapan selamat ulang tahun. Semoga berbahagia seperti lautan timur. Umur panjang seperti gunung selatan. Berbahagia seperti lautan timur. Umur panjang seperti gunung selatan. Tunggu sebentar, makanan akan segera datang. Semua orang silakan makan dan minum dengan baik. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 ibuku. Terima kasih atas kehadiran semua. Aku, Su Daqiang,
Aku mengangkat gelas untuk semua. Silakan. Di hari istimewa ini, aku ingin memberikan kalian kebahagiaan tambahan. Anak perempuanku, Xiao Hua, juga telah tiba. Usia untuk menikah. Aku adalah ayahnya. Agar dia bisa bahagia di masa depan. Bahkan sampai patah kaki. Akhirnya, mencarikan dia pernikahan yang baik. Keponakan besar, datanglah. Liu Ergo ini luar biasa. Sekolah yang sedang dibangun di desa kita, itu adalah pamannya, Liu Tianpao, yang bertanggung jawab. Mendengar bahwa Liu Tianpao mengelola grup yang Su Xiaohua akan menikah dengan Liu Ergo, keluarga mereka bisa dikatakan mendapatkan posisi yang tinggi. Ini adalah keponakan besarku, Liu Ergo. Hari ini aku masih meminta bantuan kalian menjadi saksi di sini. Aku akan membuat anak perempuanku dijodohkan dengan Ergo. Ayah, aku tidak akan menikah. Apa yang kamu katakan? Tidak akan menikah. Liu Ergo muda dan berbakat. Pamannya masih mengelola grup yang, jika dia tidak menolakmu, itu sudah bagus. Kamu masih belum menikah. Kamu masih berani memilih. Keluarga Ergo juga memiliki kondisi yang baik. Dan dia jujur. Kamu mengikuti dia. Seluruh keluarga kita bisa mendapat manfaat dari ini. Adik Xiao Hua, asalkan kamu mau mengikutiku, aku jamin kamu nanti memiliki apapun yang kamu inginkan. Pria baik seperti Ergo di seluruh desa, kamu harus mencarinya dengan susah payah. Kamu bisa menikah dengannya. Kamu bisa senang diam-diam. Kamu menikah dengan Ergo. Nanti, dia juga bisa membantu kita. Bantu saudaramu. Apa yang salah? Aku tidak akan menikah. Aku masih kecil. Aku ingin kuliah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kamu diam. Kamu harus menikah meskipun tidak mau. Gadis-gadis di rumah, walaupun kamu mau, takdir tidak mengizinkan. Jika kamu ingin menikah, nikahlah sendiri. Aku tidak akan menikah meskipun mati. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu meminta aku menikah dengannya hanya untuk membantu kakakku mengumpulkan mahar. Diamlah, kamu, gadis nakal. Xiao Hua, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Kakak tidak senang. Apa artinya mengumpulkan hadiah pertunangan bagiku? Apa? Keluarga kami tidak bersikap buruk padamu. Aku sudah menemukan seseorang untukmu. Dari keluarga yang begitu baik. Ini adalah kesempatan seumur hidupmu, yang tak akan pernah kamu temukan. Aku sudah menerima mas kawinnya. Liu Ergo adalah menantuku. Aku sudah merencanakan semuanya. 3 hari lagi akan diadakan pesta pernikahan. Kalian berdua menikah. Tidak bisa. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Diam. Apakah aku harus meminta izinmu, Ibu? Bagaimana kamu bisa menyerahkan Xiao Hua kepada pria seperti Liu Ergo? Dia terlibat dalam makanan, minuman, judi, dan pelacuran. Dia terkenal di desa sebagai preman. Apakah kamu tidak merugikan Xiao Hua? Apa yang kamu tahu? Aku melakukan ini untuk kebaikannya. Ergo, banyak orang ingin menjadi bagian dari keluarganya. Kamu masih tidak setuju? Cucu laki-laki, bawa adikmu keluar. Keluar. Tidak bisa. Ibu, jangan campuri urusan ini. Aku adalah satu-satunya pria di keluarga ini. Mengapa kamu memikirkan dia? Ingin membawa pergi adikmu, kecuali kamu melangkah di atas ibu. Ibu, bagaimana aku bisa membuatmu mengerti? Xiao Hua adalah seorang gadis. Dia akhirnya akan menikah. Akulah orangnya. Orang yang merawatmu hingga akhir hayat. Hei, pikirkanlah. Sumei, seberapa baik kamu padanya? Bagaimana dia memperlakukanmu? Sudah berapa tahun dia pergi? Apakah dia pernah kembali melihatmu? Mei hanya sibuk. Dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Dia akan kembali suatu hari nanti. Ibu, dia tidak akan kembali. Dia berada di luar sana berdiri di jalanan. Mingyu, dia adalah adikmu. Bagaimana kamu bisa menuduhnya seperti itu? Bagaimana aku memfitnahnya? Seluruh desa tahu tentang hal ini. Su Mei berada di luar. Tidak, putriku bukanlah orang seperti itu. Kamu berbicara tidak benar. Kakak perempuanku tidak akan melakukan itu. Berbicara tidak benar. Dia telah pergi selama 7 tahun dan tidak kembali. Bukan menjual, sedang melakukan apa? Dia malu untuk kembali. Aku beritahu kamu. Aku merasa malu memiliki adik seperti itu. Aku sangat malu. Kamu masih berani menyebut namanya di depanku. Kalau bukan karena kamu membiarkannya pergi dan melepaskannya di desa, bagaimana bisa tersebar gosip-gosip itu? Bagaimana kita tidak bisa mengangkat kepala di desa? Su Mei menjual dirinya di luar, mempermalukan semua orang di desa Su, dan harga diri leluhur kami, keluarga Su kami, tidak memiliki keturunan seperti itu. Desa Su kami juga tidak bisa menerima dosa seperti itu.
Hari ini, di depan semua orang di desa Su, aku mengusir Sumei dari desa Su, mengusirnya dari silsilah keluarga Su. Tidak bisa, kepala desa, aku mohon padamu, jangan usir Mei Mei dari silsilah keluarga. Aku mohon padamu, kepala desa, apa gunanya memohon padaku? Tanyakan kepada semua yang hadir, semua keturunan Su, apakah mereka setuju atau tidak? Tidak setuju. Warga desa, pada akhirnya, semua ini adalah kesalahan ibunya. Mei Mei adalah anak perempuanku. Jika kalian ingin menghukum, hukumlah aku saja. Jangan usir Mei Mei dari silsilah keluarga. Aku mohon padamu, tolonglah. Ibu, tolonglah. Ibu. Ibu, bangunlah. Tidak, jika warga desa tidak memaafkan Mei Mei, hari ini, aku tidak akan bangun. Ibu, memalukan. Keluargaku tidak punya muka lagi. Nenek, kamu belum pergi. Anak tak diajar, ibu yang disalahkan. Kamu bisa melahirkan anak seperti Sumei, anak perempuan yang tak tahu malu. Kamu juga bukan orang baik. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengakui hukum keluarga Su? Selama Mei Mei tidak diusir dari silsilah keluarga, aku mengakui semuanya. Cukup diakui saja. Tolong hukum keluarga Su. Presiden, di depan adalah desa Su. Cepatlah. Yu Guilan, kamu berikan anak-anakmu pukulan pertama. Aku akan memukulmu karena tidak mendidik anak. Ibu. Kepala desa, jangan pukul ibu. Beri jalan. Liu Ergo, Xiao Hua sekarang adalah calon istrimu. Cepat bawa dia pergi. Ajarlah dia dengan baik. Pergi. Ibu, biarkan aku pergi. Su Mei berdiri di luar. Pukulan kedua, memukulnya tanpa rasa malu. Ibu, Su Mei telah menghina leluhur kita. Pukulan ketiga, aku akan memukul kalian karena tidak menghormati leluhur kita. Memukul kalian karena membuat malu. Ayo pulang bersamaku. Ibu. Ibu. Lepaskan putriku. Selamat datang kembali, Presiden. Ibu, Xiao Hua,